Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ervina. Kami dari kelompok 12 dari kelas manajemen proyek kelas Y, di mana di kelompok kami terdiri dari saya Sagita Bintang Sari, ada Mas Kakam Tekyudin Amullah, ada Pak Raji Rahmadi, dan juga ada Mas Yoga Pratama Putra. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang study case the scheduling dilemma yang didapat dari buku Kessner Project Management Case Studies 5 edition. Mungkin langsung ke slide selanjutnya. Jadi pada schedule dilema ini terdapat kurang lebih menjadi 4 bagian. Jadi mulai dari background, di mana background ini penjelasan tentang project yang Sarah ambil, mulai dari project yang Sarah ambil ini ternyata lebih kompleks daripada yang sudah diantisipasi sama dia, dan juga mungkin project ini ternyata memiliki go ahead date-nya lebih lama daripada go ahead date seperti pada umumnya, lalu juga pada award of the contract, bahwa ternyata perusahaan Sarah ini memenangkan kontraknya, dan juga Sarah bingung gimana sih harus begin atau memulai preparation-nya tentang detail schedule, karena Sarah memiliki limited resource available. Dan juga pada tahap ketika mendekati go ahead date ini tuh Sarah ternyata harus dihadapi dengan bahwa dia di-provide hanya dengan lower level atau average dan above average resources, dan juga ternyata proyeknya ini bisa delay selama 2 minggu. Lalu mendekati waktu untuk time for a decision. Jadi Sarah ini sebagai PM atau project manager harus memilih atau memutuskan decision mana yang tepat untuk diambil, dan juga dia harus menginformasikan kepada klien tentang schedule delay. Slide selanjutnya. Nah, ini seperti yang kami jelaskan di awal bahwa Sarah ini merupakan sebuah project manager atau PM yang ditunjuk untuk project baru ini, di mana project manager ini job desk-nya terkait dengan mempersiapkan proposal, hingga juga bekerja hand on hand dengan klien serta berhubungan dengan internal resource dan juga resourcing manager. Next. Dan ini ada beberapa perbedaan antara proposal atau yang ditawarkan serta aktualnya, di mana sebenarnya pada proposal ini functional team manager ini sudah mengantisipasi resource mana sih yang available pada project yang akan dimenangkan ini. Biasanya project ini antara award of the contract hingga go ahead date ini cuman beberapa minggu, 2-3 minggu. Dan juga proposal yang ditawarkan ini sudah sesuai dengan actual availability dari baik dari schedule, budget, ataupun dari resource-nya. Dan juga Sarah ini sudah mempersiapkan dengan baik dan deliver proposal ini ke klien. Namun ternyata aktual proposal dari project Sarah ini, klien ini meminta bahwa start date atau go ahead date-nya setelah award ini 3 bulan, di mana ini cukup lama, dan juga terdapat beberapa delay karena adanya terkait resource availability. Mungkin ke next slide selanjutnya. Nah, ini akan muncul beberapa permasalahan dalam proyek ini. Kapan sih kita harus schedule? Karena resource ini yang sudah dipilih ini tidak bisa di-hold, tidak bisa harus menunggu selama 3 bulan, sedangkan banyak proyek-proyek lainnya di perusahaan. Lalu juga Sarah ini tidak mampu memaksimalkan dengan baik untuk mengatur atau men-schedule resource-nya, sehingga menyebabkan delay selama 2 minggu. Nah, gimana nih akhirnya Sarah ini kalau misalnya Sarah ini mendapatkan resource yang baik, ini akan menyebabkan cost-nya mungkin akan jauh lebih naik. Sedangkan kalau misalnya Sarah mendapatkan resource yang di lower level, ini akan menyebabkan cost-nya mungkin biasa saja, namun terdapat delay yang berkelanjutan. Nah, gimana sih Sarah atau kami menghandle scheduling isu ini? Mau tidak mau Sarah ini harus assign lower level yang ada, karena ini memang yang ada itu availability-nya, dan juga mungkin dia harus mempersiapkan dengan matang bahwa harus menghadapi kalau misalnya schedule ini bakal delay selama 2 minggu, seperti itu. Mungkin slide selanjutnya tentang pertanyaan-pertanyaan akan dijelaskan oleh Mas Yoga. Baik Mbak Sagita, saya akan melanjutkan menjelaskan ya. Mungkin saya mewakili kelompok 12 untuk
menjawab pertanyaan nomor 1 yang ada di bab 8 tentang the scheduling dilemma yang ada di buku Gessner ya. Untuk pertanyaan yang pertama, is this a common situation for most companies or an exception to the rule? Proses proyek yang dialami oleh Ibu Sarah ini bukanlah kondisi umum, karena banyak proyek mengacu timeline yang dibuat oleh lembaga pengadaan barang dan jasa. Kalau di Indonesia LKPP yang membuat acuan timeline yang diimplementasi sebagian besar proyek. Bisa kita lihat di slide ini ya. Ini merupakan timeline yang dibuat oleh LKPP bahwa pelaksanaan proyek atau tahap konstruksi pada umumnya dilaksanakan 14 hari setelah penandatanganan kontrak. Tetapi ada beberapa kondisi khusus ya, tidak mengikuti prosedur yang dibuat oleh LKPP, seperti pertama kali pandemi COVID-19 banyak proyek terjadi penundaan waktu konstruksi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, can policy be established as part of competitive bidding to alleviate the pain of occurring on other possible contract where contract go ahead that is several months after contract award? Proposal penawaran harga menggunakan prosedur competitive bidding ini sangatlah sesuai ya di dalam kasus Ibu Sarah ini, karena di dalam proposal jenis competitive bidding, penawaran harga dapat memasukkan biaya-biaya resiko ya yang mungkin terjadi di suatu proyek. Selanjutnya, Ibu Sarah juga dapat menambahkan permintaan khusus ya terkait penambahan waktu bila terjadi keterlambatan pelaksanaan karena di dalam kontrak atau di dalam studi kasus proyek Ibu Sarah ini banyak terdapat batasan-batasan mengenai pekerja. Selanjutnya pertanyaan ketiga, is it possible to convince a client that the schedule and possible the budget is just a rough guess during competitive bidding and finalization of the schedule and budget can be made only after go ahead? Mungkin saja pengajuan penambahan harga atau pengajuan penambahan waktu ini di ACC oleh bohir atau owner ya, tergantung kebijaksanaan owner. Beberapa pengalaman saya, pengajuan penambahan harga besi contohnya yang kemarin naik, kami mengajukan ke owner. Alhamdulillah ownernya menyetujui karena owner sendiri tahu dampak dari kenaikan besi pada saat pandemi COVID itu sangat melonjak tinggi. Ya, untungnya owner proyek kami menyetujui kenaikan harga tersebut. Next, mungkin dilanjut oleh Mas Kakam. Terima kasih Mas Yoga. Melanjutkan terkait pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan 4, teknik kompresi atau percepatan jadwal proyek apa yang dapat dipertimbangkan dalam studi kasus ini, dan apakah ada teknik yang dapat dipertimbangkan atau digunakan? Untuk jawabannya yaitu situasi pada case ini sangatlah dilema ya, karena beberapa keputusan akan sangat dibatasi dalam melakukan percepatan proyek ini agar proyek dapat selesai tepat waktu.
di mana salah satunya yaitu yang seperti yang tercantum dalam kontrak, bahwa tidak ada pihak ketiga yang diizinkan untuk terlibat dalam proyek ini. Kemudian dalam menambah jam kerja atau lembur karyawan, namun perlu dikhawatirkan bahwa tingkat risiko kesalahan dalam melakukan pekerjaan akan meningkat dari akibat kelelahan karyawan dalam jam kerja yang berlebih. Kemudian satu-satunya teknik yang dapat dipertimbangkan adalah yaitu mengurangi ruang lingkup proyek. Namun tentunya ini bukanlah pilihan yang terbaik atau yang diharapkan oleh klien atau owner, karena mengurangi ruang lingkup proyek sendiri dapat mengubah produk hasil ini secara negatif. Mungkin selanjutnya pertanyaan nomor 5, yaitu apakah Sarah benar dalam analisisnya bahwa teknik yang digunakan tidak akan berhasil pada proyeknya ini? Dan jawabannya iya, karena ada alasan yang valid dalam melakukan percepatan jadwal proyek ini yang tidak dapat diaplikasikan. di mana di antara alasan tersebut yaitu yang satu yaitu di mana tidak memungkinkannya melakukan pekerjaan secara paralel dan menambah sumber daya atau resource tenaga kerja, karena ini bukanlah pilihan karena tidak ada yang tersedia resource atau tenaga kerja untuk digunakan. Kemudian alasan nomor 2 yaitu semua sumber daya atau resource tenaga kerja pada perusahaan sedang terlibat di proyek lain, sehingga tidak ada yang tersedia untuk digunakan pada proyek ini. Kemudian menambah outsourcing atau pihak ketiga tidak dapat dilakukan karena tidak diizinkan dalam kontrak. Kemudian yang terakhir yaitu menambah jam kerja atau lembur pada karyawan, ini dapat dilakukan namun berisiko meningkatkan kesalahan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan akibat kelelahan dalam jam kerja yang berlebih. Dan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Raji. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan ke pertanyaan ke-6. Jika salah satu dari teknik ini digunakan, mana yang memiliki kemungkinan terbesar untuk dilakukan percepatan daripada schedule gitu ya. Jadi yang pertama, bahwa teknik percepatan yang kemungkinan besar akan berhasil itu adalah penambahan mendes ataupun lembur ya. Lembur ini memang dapat mengubah anggaran proyek secara keseluruhan, namun jika itu berarti menyelesaikan proyek tepat waktu, akan lebih baik jika melebihi anggaran. Yang kedua, perhatian khusus perlu kita lakukan, karena memang untuk mengefektifkan daripada lembur ini, kita tidak memerlukan atau tidak harus mengoptimalkan tenaga kerja agar integritas proyek pun tidak terganggu. Pertimbangan lain yang disampaikan di awal tadi bahwasannya sumber daya yang dimiliki ini adalah sumber daya yang rata-rata dan di atas rata-rata, sehingga memang kita bisa melakukan optimalisasi terhadap sumber daya yang di atas rata-rata seperti itu, agar efek daripada schedule ini bisa muncul dan bisa memberikan dampak yang positif. Oke, next Pak. Nah, ini adalah kesimpulan dari studi kasus di kelompok 12 ini. Jadi, kesimpulan pertama, salah satu aspek yang paling menarik dari kasus ini adalah keputusan oleh perusahaan untuk menawar kontrak yang dapat dipertimbangkan jika praktek penawaran normal dalam hal timeline, seperti itu. Konon proyek seringkali memiliki persyaratan dan variabel yang tidak selalu sesuai dengan prosedur operasi standar perusahaan. Itu yang kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, sponsor proyek menunjukkan keyakinan pada kemampuan Sarah untuk mewujudkan kontrak ini. Substitusi ataupun pertukaran yang mungkin atau tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Sarah dan timnya akan dipengaruhi oleh keterampilan daripada kepemimpinan Sarah sendiri seperti seorang project manager. Dan yang ketiga, kami
saat ini mayoritas ada bekerja di mana di pemerintahan, memang terhadap penyelesaian waktu proyek yang tepat waktu itu sangat jarang seperti itu. Karena tujuan biasanya itu terkait dengan peningkatan proses yang berdampak pada pengembangan ataupun pelanggan dari aspek operasional maupun dari aspek dari perusahaan. Sehingga memang program ataupun studi kasus ini akibat keterlambatan itu tidak terlihat oleh pelanggan lah seperti itu. Bahwasannya pelanggan pun akan acceptable terhadap keterlambatan pekerjaannya selama hasil yang diterima oleh pelanggan itu bisa memberikan dampak yang sangat signifikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 12. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.